Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. طلاب والطالبات نحن في معهد تطوير مناهج اللغة العربية pengembangan kurikulum PBA liqa'il khamis. Kalau saya sudah pertemuan kelima sabiqan fil usbu'il madiyah atau qad tahaddatsna عن موضوعات كثيرة عن مفهوم المنهج ثم الفرق بين منهج التعليمي التقليدي والحديث وكيف مفهوم تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مفهوم تطوير المنهج التعليمي العوامل الداعية إلى تطوير المنهج تعليم اللغة العربية وأهمية تطوير المنهج. Jadi kita sudah mempelajari 6 hal di selama 4 pertemuan sebelumnya ya, pengertian kurikulum, perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum yang baru, kemudian pengertian pengembangan kurikulum bahasa Arab itu apa, pengertian pengembangan kurikulum pendidikan itu apa, faktor-faktor yang mendorong untuk pengembangan kurikulum bahasa Arab apa saja, kemudian pentingnya tatwir al-manhaj, pentingnya pengembangan kurikulum. Itu semua sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke judul yang baru, Ahdaf Tatwir Al-Manhaj, yang di nomor 7 kalau di Ahdaf Tatwir Al-Manhaj. Ana aqra' mubasharatan fa nastafid min al-waqt. Tujuan tujuan pengembangan kurikulum. Tadi kan ada pentingnya. Sekarang visinya ini, kalau ahdaf itu lebih ke tujuan ya, tujuan atau visinya. Kenapa harus ada pengembangan kurikulum? Manakah khamsa nuqat, ada 5 poin. Yang pertama, tanmiyatul maharatil aqliyati, untuk mengembangkan skill. Kenapa kurikulum itu harus dikembangkan? Apa tujuannya? Ya untuk mengembangkan maharat, kemampuan atau skill al-aqliyah, nalar ya, kemampuan akal. Wa maharat halul al-mushkilat, dan kemampuan untuk halul mushkilat, mengatasi masalah. Jadi mengatasi permasalahan. Jadi mengatasi masalah tanpa solusi, mengatasi masalah dengan mengatasi masalah dengan solusi yang bagus ya. Itu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, itu kan penting ya dalam suatu kurikulum. Jangan sampai dikasih permasalahan, ada permasalahan dihadapi tapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kayak simbolnya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi tanmiyatul maharat al-aqli wa maharat halul mushkilat wa adamul iktisari ala al-hifdzi wat tadzakkur. Dan tidak terbatas, jadi kurikulum tersebut tidak terbatas pada menghafal saja dan mengulang-ulang atau mengingat-ingat pelajaran. Dan kebanyakan begitu tuh. Kebanyakan kurikulum yang lama itu kan lebih ke menghafal, mengulang, mengingat, itu terus lebih ke teori, yang menghafal teori. Makanya perlu dikembangkan itu. Tujuan yang kedua kenapa kurikulum harus dikembangkan adalah mura'at al-furuq al-fardiyah. Mura'at al-furuq al-fardiyah.
Jadi menjaga ya kemampuan individu, al-furu' al-fardiyah, kemampuan individu. Ma'ataniyat maharatut ta'lim al-dhati ya. Dengan mengembangkan juga kemampuan dari diri sendiri. Artinya begini, setiap siswa yang kita hadapi itu kan level pemahamannya masing berbeda-beda terhadap suatu pelajaran. Dan kadang kurikulum yang ada sekarang itu nak kasih samarati semua. Nak kasih samarati semua itu isi dari muhtawat dirasinya itu, cakupan pembelajarannya. Harusnya suatu kurikulum itu juga menjaga bahwa setiap orang itu beda ya. Makanya kita harus menjaga furuqul fardiyah ya. Kemampuan individunya masing-masing harus kita perhatikan. Perbedaan individu jangan dikasih sama rata semua. Makanya dalam membuat, misalnya kalau dalam setiap pembahasan itu ada soal-soalnya, jangan yang susah-susah. Misalnya harusnya ada levelnya ya. Ada levelnya dari yang susah, dari yang mudah, susah, kemudian susah sedikit, kemudian susah banyak. Kemudian lanjut, wahid khalas, itsnain khalas, thalatha. Tadmin al-minhaj al-mafahim al-mu'asyirah al-mukhtalifah. Jadi kurikulum yang baru, tujuannya kenapa harus dikembangkan kurikulum adalah ada jaminan bahwa kurikulum itu di dalamnya terdapat pemahaman-pemahaman yang terbaru, al-mafahim al-mu'asyirah. Ada pemahaman-pemahaman terbaru al-mukhtalifah yang berbeda dari pemahaman yang dulu. Al-mulabbiyah li ihtiyajatil insan, yang difokuskan terhadap kebutuhan manusia. Fi zamanil muayyan, di zaman atau di waktu atau di masa periode-periode tertentu. Wal bi'ah wal bi'iyatil muayyana, dan di lingkungan tertentu. Wazruful muayyan, dan di kondisi tertentu, situasi tertentu. Seperti misalnya harusnya dalam kurikulum terbaru tersebut ada mafhum at-tarbiyah sukkaniyah. Ya ini pendidikan tentang kependudukan. Tarbiyah sukkaniyah itu kependudukan. Ya harus diupdate lah ya. Kan pasti beda. Setiap 10 tahun kayaknya kan ada pembaharuan sebenarnya. Wal bi'atus sihiyah, lingkungan dari segi kesehatan bagaimana, pasti ada pembaharuan, apalagi sekarang corona. Wal ijtima'iyah, dan dari kondisi masyarakat, kemudian al-aqaidiyah dan keyakinan. Nah ini kan perlu diupdate semua. Jadi intinya harus ada korelasi antara zaman sekarang ya dengan zaman sekarang, itu harus ada update terbaru. Kemudian nomor 4, tujuannya kenapa kurikulum harus dikembangkan. Warabatu an-nadhariyati bitatbiq, mengikut sertakan atau mengikat atau mengaitkan antara nazariyah, teori, dengan tatbiq, dengan praktik. Jadi harus diselaraskan itu antara teori dan praktik. Jangan teori terus, praktik tidak pernah. Cuma ya. Jadi tujuannya kurikulum kenapa harus dikembangkan? Karena harusnya lebih banyak praktik daripada teori sebenarnya. Teori terus, kapan prakteknya? Kapan bisa kalau begitu? Jadi rabtun nadhariyah bitatbiq. Wal intiqal, dan pindah dari hal-hal yang minal mahsus yang bisa dirasa, al mahsus yang bisa dilihat tuh. Kemudian syibhil mahsus yang kemudian yang mirip-mirip
atau semi yang terlihat, dan seterusnya. Pokoknya jangan cuma sekedar membaca tapi praktek begitu. Kemudian nomor 5. Terakhir, tujuannya tatwir al-manhaj al-istifadatu min al-ulama. Mengambil manfaat dari al-ulama. Al-ulama itu globalisasi. Al-ulama sekarang ini. Wa taskhiruha fi khidmatil ummah. Jadi kita beristifadah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari al-ulama, dari globalisasi yang ada sekarang, dan menggunakan globalisasi tersebut. Tashir sebenarnya itu menundukkan, maksudnya dijinakkan, itu globalisasi untuk khidmatul ummah, untuk berkhidmah atau untuk kepentingan umat. Jadi ya, globalisasi, kita memang tidak bisa lepas dari globalisasi karena memang sekarang dunia ini sangat terasa sempit, apalagi dengan ada internet, terasa sekali juga di zaman yang corona ini sekarang. Ya, dimanapun orang bisa mengakses informasi. Nah, itu semua perkembangan yang ada di situ harusnya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Itulah tujuan dari tatwir al-manhaj, pengembangan kurikulum. Oke, kemudian lanjut. Terakhir ya, materinya adalah kemudian dawa'i tatwir asyamil lil manahij ad-dirasiyah. Ini banyak, lumayan banyak. Kita ambil intinya saja langsung. 8. Dawa'i tatwir asyamil lil manahij ad-dirasiyah. Jadi ada ajakan untuk tatwir, pengembangan kurikulum, ya, tatwir asyamil secara menyeluruh. Ajakan mengembangkan kurikulum secara menyeluruh. Dawa'i tatwir asyamil lil manahij ad-dirasiyah. Jadi ini menyeluruh, bukan cuma di satu sisi saja, tapi pokoknya dirubah total kurikulum. Kan tadi pengertiannya pengembangan kurikulum kan bisa cuma sekedar diganti sedikit, atau sekedar dikembangkan sedikit, atau dirubah, disesuaikan. Tapi ini kalau rubah semua, ya, syamil, secara menyeluruh. Silakan diperhatikan semua, dilihat baik-baik. Kita masuk di dawa'i. Ya, bisa juga dawa'i juga bisa sebenarnya artinya alasan, ya. Apa alasannya mengembangkan kurikulum secara menyeluruh? Tapi kita sudah menjelaskan al-awamil da'ilah tatwirul manhaj ta'limul lughah al-arabiyyah, dikhususkan untuk ke bahasa Arab saja. Faktor-faktor yang menjadi alasan mengembangkan kurikulum bahasa Arab. Kalau ini mengembangkan kurikulum secara umum. Kita secara singkat saja. Pertama, ad-dawa'id dakhiliyah. Ada ini alasan dari dalam, ya. Dari internal, faktor internal. Di sini disebutkan ada berdasarkan kita lihat footnote-nya yang di nomor 9. Itu Abdul Latif Hussein Farj itu mempunyai buku namanya Sana'atul Manahij wa Tatwirha fi Dawi an-Namazij, yang diterbitkan di Oman, Amman. Penerbitnya cetakannya Darus Thaqafah lin Nashr wa Tawzi'.
itu menulis di kitabnya tadi Sunatul Manahij bahwa ad-dawa'i al-muta'addidah allati ista'addat tatwir fil manahij wa minha at-tatawwur as-sari'. Karena adanya kecepatan perkembangan di mustawa thaqafi dalam level kebudayaan, kemudian ekonomi, iktisadi ekonomi, at-taqni teknologi, wa asalib al-haya al-yawmiyah dan kehidupan sehari-hari. Itu banyak, pokoknya karena adanya cepatnya perkembangan ya. Jadi cepat sekali ada perkembangan yang semakin pesat, makanya perlu dirubah semua itu kurikulum, termasuk wasailul aish, ya, media-media kehidupan ya, wal muwasalat, alat transportasi, ittisalat, alat komunikasi, wa tawassu' al-umrani, dengan meluasnya semua bangunan-bangunan, semakin banyaknya perkembangan bangunan, wa tazayid i'dad at-talabah wa i'dad al-kharijin, semakin banyaknya mahasiswa atau siswa, kemudian kharijin yang sudah lulus juga min muassasat ta'limil ali, dari yayasan atau dari kampus ta'lim ali, itu pokoknya yang sudah lewat lulus SMA sampai ke S2, S3. Pokoknya itu semua menjadi faktor alasan kenapa harus dikembangkan kurikulum. Jadi perlu ada inovasi baru, bukan perlu ada, karena memang di dunia ini perkembangan sangat cepat di semua lini kehidupan, maka perlu ada inovasi baru, perlu ada perubahan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Ya. Kayak dulu, masih ingat ya mungkin, kita dulu belajar pakai WA saja karena Zoom. Belajar online kita kebanyakan dulu di 2 tahun sebelumnya ya, atau di semester sebelumnya itu lebih ke WA saja, pakai voice note, kemudian di screen. Sekarang orang sudah pakai Zoom, itu kan termasuk perkembangan yang lumayan cepat lah, karena di WA konsepnya dia terbatas. Di Zoom lumayan lah, apalagi pakai YouTube ini. Itu kan termasuk salah satu alasan kenapa kita harus mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua, ad-dawa'i al-alamiyah. Nanti ada namanya, ini kan kayak conference ya, live conference. Nanti mungkin ada perkembangan terbaru lagi, bukan lagi pakai Zoom atau pakai YouTube, tapi kayak di film-film itu, film bisa Ki Hajar di situ, tapi ragata saja, atau bagaimana istilahnya model. Tapi yang jelas kurikulum harus berdasarkan harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, ad-dawa'i al-alami, alasan faktor atau faktor tadi internal, yang berarti eksternal. Al-kharijiyah, dari luar. Atharat al-iqtisadiyah, dengan adanya thawrah, perkembangan atau evolusi dari segi ekonomi, al-ma'rifiyah, dari ilmu pengetahuan, kemudian ijtima'iyah, kemasyarakatan atau sosial, wal aulama, ya, tadi globalisasi, wa thawruhu, pokoknya bagaimana tuh dunia luar itu berevolusi, maka itu mempengaruhi kurikulum yang ada di kita di setiap negara. Jadi lebih ke perkembangan, kan namanya juga dawail alamiyah ya, berarti faktor dari luar ini penyebabnya. Fahadhihi thawrat al-katsira wasalat, semua itu evolusi atau perkembangan dari luar itu kan sampai ila baqail ard, ila kulli baqail ard, di setiap tempat pasti tahu perkembangan zaman yang ada di dunia.
Wat'assarat biha kullal manatik, dan setiap tempat itu terpengaruh oleh perkembangan luar tersebut. Hatta asbahal alam kulluhu qaryah saghirah, sehingga dunia itu bagaikan satu kampung atau tempat yang kecil. Ya, karena apa yang terjadi di Amerika kita tahu, apa yang terjadi di India kita tahu, apa yang terjadi di Cina kita tahu. Jadi, itu mempengaruhi, otomatis mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu teori atau pembelajaran apapun itu. Oke, lanjut nomor 3, ad-dawai al-ilmiyah. Ada alasan kenapa kita harus mengembangkan kurikulum secara menyeluruh adalah ad-dawai al-ilmiyah, dari faktor ilmiah, ilmiah, wa nataij al-abhath at-tarbawiyah, dan ada hasil dari research pendidikan. Hasil dari research dari segi pendidikan, ya. Ada faktor karena faktor ilmiah saja. Jadi bukan dari dalam, itu bukan juga karena ini kan dawai dakhiliyah dengan al-alami lebih ke yang bukan yang hisia, ya, perkembangan kebudayaan, ekonomi, perubahan kependudukan, dan perubahan data dan seterusnya. Nah, ini lebih ke ilmiah, dari sisi ilmiahnya, lebih dari ke sisi ilmiahnya, seperti masalah saham, ya, al-istithmar fi ra'sil mal al-bashari, investasi saham, begitu dan seterusnya. Di sini disebutkan al-istithmar fi ra'sil mal al-bashari min khilal at-tarbiyah. Tapi ini dari segi kependidikan, ya, investasi pendidikan. Lianna al-ajyal, karena generasi sekarang ini kan nantilah yang menjadi satu tahakkamu biqadaratil ummah wa mustaqbalha. Generasi sekarang inilah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Walaqad wasat al-adid al-munazzamat ad-duwaliyah, dan memang ini sudah dianjurkan dari berbagai macam organisasi internasional ad-duwaliyah seperti UNICEF, bukan di sini UNICEF, kemudian UNESCO, kemudian Al-Bank Ad-Duwali, Bank Dunia, tentang ala darurat tentang pentingnya tatwir al-manahij, mengembangkan kurikulum. Karena ada research pokoknya dari UNESCO, dari UNICEF dan seterusnya. Makanya kurikulumnya harus dikembangkan secara menyeluruh. Di sini dijelaskan lagi, dapat terus jadi dua teori saja karena lumayan banyak ini pembahasannya. Langsung ke sini. Silakan dilihat. Saya sudah share, ya. Atau belum? Di komentar di grup. Minal mulahid inna ba'd al-manahij tu'ani qusur fi wahid aw akthar min al-majalat at-taliyah. Kalau kita perhatikan sekarang, beberapa kurikulum itu ta'ani qusur, ada keterbatasan. Itu tidak lengkap, ya. Ada keterbatasan atau kekurangan fi wahidin, di satu sisi, atau aktsar atau banyak. Minal majalat dari sisi yang ada ini sekarang, dari 1 sampai 7. Kurikulum yang ada pasti kurang dari salah satu ini, atau lebih dari satu. Pertama, du'af au khata'il lughah. Bahasa yang digunakan di suatu kurikulum tersebut lemah, atau ada kesalahan bahasa.
dari sisi linguistiknya ya, dari sisi linguistiknya ada kesalahan. Apalagi bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab. Di mana bahasa itu kan terus berkembang. Kemudian yang kedua, du'fu al-mu'alafah al-idrakiyah lit-talamid wa yabdu hadhihi min al-mulahadat al-maktub al-masmu'ah bi khusus al-qasr aw at-tuli az-zaidin lil manhaj bil muqarinati bi qadrat at-talamiz aw al-waqt al-mutawaffir li ta'allumihi. Ada lemahnya kemampuan siswa untuk memahami pembelajaran itu, dan termasuk waktu al-mutawaffir, waktu yang digunakan, kalau kita bilang SKS lah. Tidak cukup itu orang belajar kalau disesuaikan dengan SKS-nya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ya, misalnya kan ada nahwu, pelajaran nahwu, ada pelajaran sharaf, ada juga pelajaran qiraah. Misalnya, tidak mungkin dong kita samakan waktu tempuh belajar nahwu dengan qiraah. Tidak mungkin disamakan SKS-nya atau waktu belajarnya, lama pembelajarannya, karena nahwu biasanya lebih berat. Atau sama-sama berat ini sebenarnya, tapi ada pasti yang lebih berat, yang butuh waktu yang lebih lama dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Itu kan termasuk hal yang perlu dilihat, yang diperhatikan, dan dirubah. Belajar bahasa Arab beda dengan belajar olahraga, belajar bahasa Arab beda dengan belajar seni. Jadi harusnya ada alokasi yang dikhususkan yang sesuai dengan ketentuan atau cakupan pembelajarannya. Nomor 3, dhafu al-ma'arif al-akademiyah atau khata' ba'daha fi al-manhaj. Ada kelemahan atau cacat lah di al-ma'arif al-akademiyah dalam segi pendidikan atau pengetahuan akademis. Au khata' ba'daha fil manhaj, atau ada beberapa pengetahuan atau teori yang salah. Kita dilihat di pelajaran-pelajaran pasti ada sebenarnya teori yang sudah tidak sesuai ya. Pelajaran sejarah atau apa, mungkin ada teori yang tidak sesuai. Faqdan unsur aktsar min al-'ashr manhaj, hilangnya salah satu unsur atau banyak unsur dari suatu kurikulum. Dhafus salahiyah, lemahnya atau tidak ada kesesuaian antara tarbawiyah, antara pendidikan dengan kurikulum, dan seterusnya. Tidak usah dibahas semua, tinggal dua. Faqdan al-manhaj umuman li-istiratijiyat tadris maktubah, hilangnya kurikulum secara umum terhadap strategi pembelajaran yang tertulis. Nomor 7, nadroh, jarang ya, sudah jarang atau tidak ada wasail media teknologi pembelajaran al-muqtarihah yang digunakan di ta'allum wa tadris al-manhaj, di ta'allumi wa tadrisi al-manhaj, untuk belajar kurikulum. Ini penting ini karena sekarang kan wasail teknologi banyak, dan harusnya metode atau media pembelajaran tersebut itu dicocokkan dengan kurikulum yang ada. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Masih banyak lagi sebenarnya di sini. Mungkin bisa baca sendiri lah. Saya cuma jelaskan tadi intinya saja. Nanti pekan depan kita lanjut di nomor 9. Atau langsung saja ke sini, asas tatwir al-manhaj. Khutuwat tatwir al-manhaj, langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum bagaimana. Kita akan semakin rinci ke teknis mengembangkan kurikulum.
هذا مني في هذا اليوم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وصيامكم. وصلى الله على نبينا محمد. الله أعلم بالصواب. استبقوا الخيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.